Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa Engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menepati janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Pernyataan-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan kami merasakan Bapa.
Sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Karena berkat kasih karunia yang dinyatakan kepada kita hingga saat hari ini, pagi hari ini kita boleh ada. Mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat 1 sampai 9 Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya hanya akan membaca ayat pertama, kedua, lompat ke 7, 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maleakhi pasal 2 ayat yang pertama. Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, inilah perintahku kepadamu. Ayat 2. Hormatilah aku dengan perbuatanmu. Kalau kamu tak mau mendengarkan perkataanku, kamu akan kukutuk. Segalanya yang kau terima sebagai rezeki akan berubah menjadi kutuk. Sesungguhnya semua yang baik yang sudah kukutuk karena kamu tidak mengindahkan perintahku. Ayat 7 dan 8, 9. Memang kewajiban para imam untuk mengajarkan yang benar tentang aku, Tuhan yang Maha Tinggi. Kepada mereka lah rakyat harus bertanya apa kehendakku, karena mereka itu utusan-utusanku. Tetapi sekarang ini kamu imam-imam sudah menyimpang dari jalan yang benar. Ajaran-ajaranmu telah menyeret banyak orang untuk berbuat salah. Kamu sudah merusak perjanjian yang kubuat dengan kamu. Maka aku pun akan membuat kamu diremehkan oleh umat Israel karena kamu tidak mentaati kehendakku dan karena kamu membeda-bedakan orang pada waktu mengajar umatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu peringatan dari Tuhan melalui Nabi Maleakhi. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema hidup sebagai imamnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kepada perjanjian lama, kita sekarang ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama yang disebut imam adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tempat kudus atau membawa korban bakaran mereka, persembahan kudus mereka kepada Tuhan ataupun doa-doa mereka kepada Tuhan. Siapa imam itu? Yaitu orang yang dipilih oleh Tuhan, kaum Lewi, orang yang dikhususkan untuk melayani bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah konsep imam para dari kitab perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Kita adalah di dalam masa perjanjian baru. Imam kita sekarang bukan tentang lagi orang Lewi, sehingga kita tidak memerlukan orang Lewi atau orang yang dikhususkan oleh Allah untuk membawa korban syukur kita, untuk membawa ukupan kita kepada Tuhan. Tetapi siapa? Yaitu kita sendiri, orang percaya, orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah para imam-imam perjanjian baru. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi di dalam perjalanan waktu, orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamat kita, tidak merasa mereka sebagai bagian daripada imam. Kenapa? Karena mereka lupa di dalam 1 Petrus mereka sudah dipilih sebagai imamat rajani. Imamat rajani, mereka adalah imam. Jadi orang percaya, orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, itu adalah imam bagi diri mereka sendiri ataupun bagi keluarga mereka, anak-anak atau istri mereka atau suami mereka. Itulah bagian dari mereka. Jadi orang percaya pada perjanjian baru adalah imam-imam yang pada waktu sekarang bisa membawa ukupan, korban syukur kepada Tuhan secara langsung, secara pribadi, masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke tempat kudusnya Tuhan secara pribadi, secara tanpa harus memanggil kaum Lewi, orang Lewi, para imam yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dalam kenyataannya ketika kita menjadi imamnya Tuhan, kita lupa untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kita lupa untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, inilah perintahku kepadamu. Ayat 2,
Hormatilah aku dengan perbuatanmu. Yang pertama kita pelajari, hidup sebagai imamnya Tuhan seperti apa? Yang pertama, hidup yang memuliakan Tuhan. Orang yang menjadi imamnya Tuhan, orang yang telah percaya kepada Tuhan, hidupnya harus mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel atau melalui Nabi Maleaki. Di sini katakan jelas, hormatilah aku dengan perbuatanmu. Mempermuliakan Tuhan dengan apa? Berarti dengan seluruh kehidupan kita, perbuatan kita, tindakan kita, apapun yang dalam kehidupan kita, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Bagian B dikatakan, kalau kamu tak mau mendengarkan perkataanku, kamu akan kukutuk. Berkat bisa dirubah oleh Tuhan menjadi kutuk. Karena apa? Kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Hukumannya itu, ganjarannya itu. Karena apa? Kita ini adalah imamatnya Tuhan. Imamnya Tuhan perjanjian baru. Semua orang yang percaya sudah menjadi imamnya Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita mempermuliakan nama Tuhan. Banyak di luar sana orang yang mengatakan sudah percaya kepada Tuhan, tapi lupa mereka mempermuliakan nama Tuhan melalui tindakan mereka, melalui perbuatan mereka. Mereka masih selalu hidup dengan dosa. Jadi imam itu bukan hanya berbicara tentang hamba Tuhan, pendeta, gembala, bukannya itu. Tapi semuanya. Karena pada kenyataannya orang percaya walaupun bukan pendeta, bukan gembala, bisa datang kepada Tuhan untuk membawa doanya, untuk membawa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Bisa bertemu langsung dengan Tuhan, bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan. Jadi kita adalah imamnya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidup sebagai imamnya Tuhan? Hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan ini adalah dasar dari kehidupan kita. Hidup sebagai seorang imam itu harus hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup yang seenaknya. Ayat yang ke 8 dan 9, 7, 8, 6 katakan, memang kewajiban para imam untuk mengajarkan yang benar tentang aku, Tuhan yang maha tinggi. Kepada mereka lah rakyat harus bertanya, apa kehendakku? Karena mereka itu utusan-utusanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup takut akan Tuhan. Para imam sekarang perjanjian baru itu bisa mendengar suaranya Tuhan, bisa mendengar dengan telinga sendiri, pribadi, lepas pribadi, suaranya Tuhan. Karena apa? Karena kita imamnya Tuhan. Kalau di perjanjian lama, mereka harus melalui para orang Lewi, orang yang dikhususkan. Mereka, bangsa Israel harus datang kepada imam, tanya apa perintah Tuhan, apa suara Tuhan untuk saya, apa suara. Tapi kita tidak lagi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita bisa mendengar secara langsung suaranya Tuhan. Kita bisa mendengar secara langsung apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau apa yang dilarang Tuhan kepada kehidupan kita, baik itu melalui telinga kita maupun di dalam hati kita, ataupun ditulis dalam pikiran kita. Kita bisa mengetahui dari sana. Karena apa? Hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini hanya 2 poin. Hidup sebagai imamnya Tuhan, yaitu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, hidup yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidup sebagai imam-imamnya Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dan Tuhan diagungkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.